Halo teman-teman, kembali lagi di Mata Channel. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Triad, yang liris di tahun 2012, yang menceritakan seorang pria culun yang berambisi ingin menjadi anggota gangster supaya ia dan ibunya tidak lagi direndahkan oleh preman pasar yang ada di sana. Awal kita diperlihatkan dengan segerombolan gangster yang sedang bergerak ke tempat pemakaman dan kelompok mister ini bernama Triad. Oke, di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria culun yang bernama William. Ia sedang membantu ibunya jualan jeruk, tapi tiba-tiba para preman pasar menyerang dan merusak dagangannya. Dan ternyata mereka itu ditugaskan untuk menagih hutang yang macet kepada ibunya. Lalu Edward dan Derek yang merupakan sahabat baiknya melihat hal itu, dan mereka berdua pun langsung menolongnya. Tapi karena kewalahan melawannya, mereka pun meminta bantuan kepada saudaranya yang seorang gangster. Ia bernama Patrick. Gak lama kemudian datanglah Patrick ke sana. Ia merupakan seorang anggota gangster yang sangat terkenal dan disegani di kota itu. Lalu ia dengan mudah mengusir para preman itu. Pada malam harinya William berterima kasih kepada Patrick karena ia telah menolongnya. Lalu William meminta ingin bergabung dengan gengnya Patrick, yaitu Triad, agar ia tidak menjadi beban ibunya lagi. Namun, Patrick terlihat ragu dengan penampilannya William yang culun, dan tidak mempunyai mental untuk jadi gangster. Akan tetapi ternyata William mempunyai otak yang cukup pintar, hingga akhirnya Patrick menerima bergabung dengan gengnya, bersama dengan kedua temannya yaitu Derek dan Edward. Mereka bertiga pun mulai diospek sebagai persyaratan pertama untuk bergabung. Ini merupakan geng yang bergerak dalam bidang penagih hutang bank, yang didirikan dan dipimpin oleh seorang laki-laki bernama Pamanmu. Sedangkan Patrick merupakan orang yang dipercaya dan sekaligus panglima tempur. Pamanmu juga mempunyai banyak anak buah yang bisa diandalkan. Keesokan harinya William mulai menjalankan tugas dan mulai abok-abok klub malam seperti gangster pada umumnya. Di sana Edward melihat seorang cewek yang bernama Katie sedang dicekok minuman yang sudah ditetesi obat-obatan dan terlihat linglung, dan dia mengetahui pelaku yang memasukkan obat-obatan itu. Ia adalah pria berkacamata yang bernama Kong. Hingga akhirnya Derek yang langsung mengambil botol lalu menghantamkannya kepada si Kong. Tanpa ia ketahui, ternyata Kong adalah anak dari seorang bos gangster, Sun Gang, yang merupakan geng rival dari Triad. Karena hal itu ayahnya tidak tinggal diam, dan mengerahkan pasukannya untuk mencari orang yang telah menghantam anaknya itu, yaitu si Derek. Kabar ini juga sampai kepada Pamanmu. Lalu dia menyerahkannya kepada Patrick untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu Patrick mengambil langkah pertama, dengan mengungsikan Derek ke Taiwan untuk menghindari serangan dari bos Sun Gang. Tak butuh waktu lama bagi Patrick untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya ia langsung menemui bos Sun untuk mendiskusikan masalah ini. Setelah 2 tahun kemudian William and the Gang mempunyai pengalaman tersendiri. Yang kini William sudah tidak culun lagi, setelah ibunya meninggal, bahkan sekarang dia juga sudah lulus dan menjadi sarjana sekaligus atlet tinju, dan Edward kini sudah menikah dengan Katie. Sedangkan Derek selalu dipukul oleh bosnya di Taiwan. Setelah melewati kisah mereka, kini William berkumpul kembali, lalu mereka merayakannya di klub malam sambil ceria. Keesokan harinya William bertemu dengan teman sekolahnya yang bernama Bobby, ketika di klub malam, lalu Bobby memperkenalkannya dengan bos Wong. Ia merupakan bos di bank. Lalu memberikan pekerjaan kepada William untuk menagih hutang kepada para nasabah yang sudah macet. Ia juga akan memberikan imbalan uang jika William berhasil menagih hutang-hutang mereka. Mendengar hal itu, William langsung meminta izin kepada Patrick atas pekerjaan sampingan yang diberikan bos Wong tadi.
Patrick pun mengizinkannya, asalkan William bisa membagi waktu untuk kerja sampingannya. Pada malam harinya ternyata William mampu mengerjakan tugasnya dengan lancar. Karena tindakan William yang mantap, bos mulai mempercayainya dan langsung dikenalkan dengan rekannya, yang bernama Mr. Ho, seorang konglomerat. Setelah lama berbincang, tiba-tiba William mendapatkan kabar bahwa teman ceweknya yang bernama Michelle sedang digebukan karena ia yang telah menumpahkan air ke bajunya Irene, yang ternyata Irene juga merupakan anggota dari geng Triad, yang jabatannya sama dengan Patrick. Lalu William pun meminta maaf kepada Irene atas perbuatan Michelle. Namun Irene tidak mau memaafkannya atas kesalahan Michelle. William tidak bisa berbuat apa-apa, harus rela digebotan sebagai gantinya Michelle. Setelah selesai digebotan, William diobati oleh temannya, dan ternyata Michelle adalah anaknya Bos Wong. Di sini dia mulai menyukai William, dan mereka pun mantap-mantap. Keesokan harinya, Irene menceritakan insiden yang tadi malam kepada Patrick, namun untungnya mereka berdua memaklumi, karena William yang masih remaja dan labil, dan karena kerja keras, hingga akhirnya William pun menjadi miliarder di geng itu. Karena setelah bekerja sama dengan Bos Wong, mereka bukan hanya menagih iuran di pedagang, melainkan membantu orang-orang kaya untuk menagih utang di nasabah yang macet. Ketika malam harinya, William mengajak Michelle untuk berkencan, dan bertemu dengan teman-temannya Michelle yang merupakan seorang miliarder juga. Meskipun William sudah mulai sukses, namun ia tetap saja tidak nyaman dengan teman Michelle yang sedikit merendahkannya. Hal itu membuat William tersinggung dan memilih untuk pergi dari kafe itu. Ketika mereka berdua sedang bicara, tiba-tiba hal buruk terjadi, di mana 3 orang misterius meringkus dan membawa William ke dalam mobil. Lalu Michelle pun meminta bantuan kepada Derek untuk menolong William. Ternyata semua itu adalah ulahnya yang bernama Ming, yang ternyata ia juga merupakan salah satu panglima di geng Triad. Karena semenjak William gabung dengan Triad, dia merasa iri dengannya karena pamanmu kini selalu memberikan job kepada William yang harusnya diberikan kepada Ming, dan William pun disiksa habis di sana. Tak lama kemudian, Patrick datang ke sana untuk membantu. Dengan satu pukulan saja ia berhasil menyelamatkan William. Atas kejadian itu William ngambek karena masih ada orang yang merendahkannya, namun Patrick membiarkannya William sendiri sementara waktu, supaya ia kembali tenang. Dan kini William berniat untuk jadi beringas agar tidak direndahkan lagi, dan terus berlatih. Sedangkan Michelle terlihat galau, dan memikirkan apa yang akan dilakukan William. Di tempat lain, Paman Moon memanggil Ming untuk datang menghadapnya. Lalu ia menegurnya, karena pasukan Ming bergerak keluar jalur, dan menghajar anggota Triad sendiri. Namun bukannya insaf, Ming malah menantang karena ia merasa selalu dikucilkan oleh Paman Moon. Dan dia juga memutuskan untuk keluar dari geng. Pada malam harinya, bersama pasukannya mulai membuat kerusuhan di tempat-tempat kekuasaan Paman Moon. Panglima sudah merasa muak atas sikapnya yang sudah berani membuat kerusuhan di daerah kekuasaan Paman Moon. Lalu Patrick menawarkan diri untuk menyelesaikan masalah ini, dan ia pun langsung pergi untuk menemui Irene. Ternyata ia adalah istrinya Ming. Patrick menegaskan kepada Irene agar suaminya berhenti membuat tindakan konyol ini, akan tetapi malah menolak permohonan itu, dan ia malah menambah pasukan untuk melindungi Ming. Demi reputasi geng Triad, Patrick pun menyuruh anak didiknya yaitu William untuk memberikan pelajaran kepada Ming, dan menyuruh mereka untuk membawa Ming ke hadapannya dalam keadaan hidup tanpa penolakan. Mereka pun langsung beraksi. Pada malam harinya, mereka bertiga mulai untuk bergerak dan tawuran. Tapi sayangnya William malah membunuh Ming karena ambisinya untuk menjadi beringas. Dan tanpa ia ketahui, tindakannya mungkin bisa berdampak buruk jangka panjang bagi keselamatan mereka.
Selepas kejadian itu, Paman Moon memberikan pengangkatan jabatan kepada William. Keesokan harinya, William bersama pasukannya pergi ke pemakaman Ming untuk penghormatan terakhir sebagai bentuk rasa persaudaraan, meskipun Ming sudah berkhianat. Dan kini juga mulai terlihat dampak dari kematian Ming, di mana William dan Irene perang dingin. Irene tidak akan tinggal diam, dan akan balas dendam atas kematian suaminya itu. Pada malam harinya Edward mengajak William untuk pergi ke tempat berkencan, dan tanpa sengaja ia bertemu dengan Michelle, hingga akhirnya cinta lama itu bersemi kembali. Beberapa tahun kemudian, William sedikit demi sedikit merubah strategi mereka, cara kerja mereka, sebagai penagih hutang, dan hal itu membuat mereka semakin sukses karena mereka mempunyai banyak klien miliarder yang menggunakan jasanya. Pada malam harinya, Paman Mu mengumumkan bahwa ia akan pensiun kurun waktu dalam 2 bulan lagi. Dan ia juga seseorang yang bisa menggantikan kepemimpinannya, yang disebut Naga Baru. Irene mencalonkan anak didiknya yaitu Qin untuk menjadi calon pimpinan Naga Baru, sedangkan William meminta bantuan kepada Patrick karena ia juga menginginkan posisi itu. Karena semenjak kematian Ming, William merasa dipandang sebelah mata oleh Irene, dan jika Qin anak didiknya Irene yang terpilih, dia bisa melakukan apa saja untuk menjatuhkan William. Dan terjadilah persaingan antara William dan Qin. Di sini William mempunyai banyak suara yang ingin mendukungnya. Sedangkan Irene sebaliknya, ia mempunyai hambatan untuk menang, karena saudara seangkatan itu tidak mendukungnya. Karena itu Irene menyuruh Qin untuk mengeksekusi William saja, agar ia menjadi pemenangnya. Pada saat William dan Edward pulang, mereka tiba-tiba diserang oleh segerombolan geng, yang membawa pedang. Karena rasa solidaritas yang tinggi, ia memutuskan untuk melawan mereka sendiri, dan mengunci William agar ia tetap hidup, namun sayangnya Edward harus tewas. Dan Katie juga harus merelakan kepergiannya. Karena kematian Edward, Derek menyalahkan William karena ia membunuh pada waktu itu. Dan akibatnya Edward harus terbunuh, lalu Derek memutuskan tali persahabatannya dengan William. Sedangkan Qin malah aman dari incaran polisi, tapi atasan di Triad masih tetap menuduhnya, meskipun bukti tidak cukup kuat. Dan Irene masih belum puas membalaskan dendamnya kepada William, dan kembali akan melanjutkan aksinya. Namun kali ini Qin memberontak karena ia merasa bahwa dirinya dijadikan alat untuk balas dendam suaminya, yang sudah mati. Di sisi lain, Michelle ingin hubungannya dengan William semakin serius ke jalur pernikahan, dan menyuruh William keluar saja dari gangster untuk ikut dengannya pergi ke Amerika, mengawali hidup yang baru. Namun William meminta waktu untuk berpikir. Keesokan harinya sebelum melakukan tugas, William selalu meminta izin kepada Patrick. Lalu setelah itu ia pergi ke tempat Mr. Ho lagi untuk mendiskusikan bisnisnya. Tanpa ia ketahui ternyata Patrick sedang mencoba menyelamatkan hidupnya. Karena Patrick mengetahui rencana licik Irene, dan Derek juga mendapatkan informasi tentang mobil plat I-178 yang akan mencelakai William. Lalu ia bergegas untuk menghentikan aksi mobil itu. Tapi yang mengejutkan, di mana ternyata mobil yang dicurigai itu malah membunuh Qin anak didiknya Irene. Sini Patrick dan Derek merasa bodoh amat. Karena tanpa Qin William tentu akan menjadi pemenangnya, sekaligus menjadi pimpinan baru. Namun tanpa sepengetahuan Patrick, saat William sedang memberikan jawaban kepada Michelle, tiba-tiba datang segerombolan gangster, dan langsung menghabisi William hingga tak berdaya. Dia tewas di pelukan Michelle, ending yang sangat membagongkan. Hingga kabar ini sampai pada Derek dan Patrick, yang membuat mereka bersedih. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah ulahnya Uncle Mu, yang mengacaukan calon-calon yang akan menggantikannya, dan menjadikan Irene sebagai kambing hitam.
hitam, dan ternyata orang yang telah membunuh William adalah orang culun seperti William dulu, yang selama ini dia mengidolakan William, dan kemungkinan jalan cerita orang culun ini akan berakhir seperti William juga, dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan channel ini, ikuti dengan cara subscribe, biar kalian tidak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Terima kasih.